Saudara, ini kesimpulannya seperti gini. Saudara punya mau segudang masalah, saudara punya segudang pergumulan, saudara punya segudang kerinduan, hasrat, keinginan, apa saja. Cari Tuhan. Karena Dia satu-satunya pribadi yang bisa menolong saudara dan saya. Dan Dia bukan satu-satunya, tapi Dia orang yang paling pertama dan terakhir yang akan menolong saudara dan saya. Cari Dia selama Ia berkenan ditemui. Dulu saudara, para imam, kalau kita mau berhadapan dengan Tuhan, mau ngomong sama Tuhan melalui imam, kita harus bawa korban. Sekarang masa anugerah saudara tidak perlu bawa kambing, sapi untuk datang lalu dibakar dan sebagainya, disembelih, dibagi-bagi. Tidak perlu saudara sekarang. Masa anugerah adalah ketika Tuhan sudah mati, saudara datang suka-suka saudara. Mau jam berapa? Jam 3 subuh Tuhan layani saudara. Mau jam 1 subuh Dia ada buat saudara. Mau jam berapa? Jam 5 subuh sementara sebelum azan saudara sudah datang, Dia malah suka. Jam berapa saja Tuhan layani saudara. Pertanyaannya, apakah saudara sudah melakukan itu ketika saudara ada dalam situasi apapun? Cari Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Di mana saja, di atas motor tadi saya bilang. Sementara mau bilang pertolongan Tuhan terjadi bagiku hari ini dari rumah sampai di tempat kerja sampai dengan selamat. Saudara tempat kerja, sementara mau pegang laptop, saudara bilang, Tuhan pimpin aku, hikmat-Mu menyertaiku, dan aku menang hari ini melaksanakan segala tugas dan tanggung jawab tanpa ada hambatan. Tapi jika itu ada hambatan, tolong kuatkan aku. Cari Tuhan, berseru kepada Dia, Tuhan aku sakit, aku udah minum obat, tapi aku lemah banget. Tolong ya, aku hari ini karena Tuhan. Karena gampang, gak susah kok hidup Kristen itu. Sebenarnya yang bikin gini-gini Tuhan layani kita. Yang susah adalah kita yang nyusahin diri sendiri. Gampang Tuhan itu. Belum dijawab, tetap aja berdoa terus. Karena Tuhan tahu saudara, rancangan Tuhan selalu mendatangkan kebaikan bagi saudara saya. Dia gak pernah merancangkan kegagalan. Saya selalu bilang bahwa Tuhan tahu kerusakan dalam hidup saudara saya. Tuhan tahu titik lemahnya kita. Terkadang di titik-titik itu kita diuji berulang-ulang. Di titik-titik itu kita diuji. Tapi tetap harus kuat dan cari Tuhan. Supaya ketika Tuhan uji kita, ataupun setan dia mencoba menguji saudara saya, mencobai, bukan menguji, mencobai saudara saya. Cari Tuhan. Berseru sama Tuhan. Simple. Tidak ada tempat yang paling nyaman ketika saudara berada di dunia ini. Kalau semua gampang, tinggal ke puncak, makan jagung bakar. Kalau mau lihat pantai tinggal ke pik, lihat doang. Nggak ada dapat tahu, lihat doang ini. Mau minum kopi, teh, kafe apa kita yang biasa ibu sekretaris? Kalibrasi, tinggal ngopi, masuk, besok pagi udah keluar. Bener? Makan makanan enak, masuk sampai di sini pagi keluar. Kalau nggak keluar bahaya saudara. Ya kan? Tapi di dalam Tuhan yang baik-baik yang masuk menetap di sini di hidup saudara, menjadi darah dan daging tabiat yang benar.
mari saudara berseru sama Tuhan, mencari Tuhan, karena berdoa di hadapan Tuhan dengan sepenuh hati. Tuhan suka seperti itu. Dan saya akan tutup saudara. Masing-masing kita punya banyak kesempatan. Satu kesaksian kemarin, ada jemaat yang dulu pernah di sini sebelah waktu kita masih di sebelah. Beliau punya anak kehilangan motor, dirampok sama 7 orang. Kemudian orang tuanya telepon saya. Karena dia berpikir ini orang China. Dia berpikir saya orang Ambon, jadi pasti saya kenal sama orang-orang leasing. Pasti Bung Valen juga di teleponnya, karena beliau sampaikan ke saya. Kemudian saya telepon suami saya dan suami saya menelpon beberapa teman yang dia kenal. Tapi ternyata mereka berpikir di situ orang Ambon. Yang namanya leasing, saudara tahu, pasti berkaitan orang semua di hampir sejagat Indonesia ini tahu itu orang Ambon aja. Belum tentu itu orang Ambon. Dan memang benar. Dan itu bukan orang Ambon. Saya jamin itu saudara. Orang Ambon biar susah dia simpan curi. Aduh, saya sampai hati sempat saya bilang sama suami saya, coba ngomong dong biar nama orang Ambon itu bersih, walaupun mereka kerjanya di jalan-jalan leasing gitu, tinggal apa sih namanya, mata elang 341 gitu motor lewat kejar itu kerjaan mereka. Benar saudara. Dan hari itu saudara, dia disekop sama 7 orang jadi informasi dari mamanya itu di Kebun Nanas. Informasi dari cicinya yang ada di kantor telepon saya bilang itu di Grand Pramuka. Saya kalau dibilang alamat Bapak, saya pikir Kebun Nanas dengan Grand Galaxy itu sama saja. Padahal Yesus salah saudara. Jadi saya itu langsung gini, oh iya, saya sampaikan ke suami saya bilang katanya di Grand Galaxy. Tapi tadi bilang di Kebun Nanas, emang Grand Galaxy itu Kebun Nanas? Nah, ternyata enggak ya. Nah, dia disetop di situ oleh 7 orang dan anak ini berkata bahwa orang Ambon dan kemudian turun, kamu belum bayar 3 bulan. Dia keluarin surat-surat ini nih. Terus anak ini bilang gini, sudah saya udah bayar. Cicinya kasih bukti pembayaran ke saya tanggal 15 Oktober baru dibayar. Nah, itu udah dibayar katanya. Langsung orangnya langsung hempas dia kan telepon mamanya, "Ma, ini belum bayar." Langsung diambil HP-nya. Belum bayar, ayo kita ke kantor. Dipepetin 7 orang, ayo kita ke kantor. Saudara, anak ini dengan polosnya dia umur 20 tahun. Dia naik ke motornya dia sambil pegang HP. Orang itu udah rampas HP, terus orang itu pegang sambil bawa motornya dia. Orang itu yang bawa motor jalan, terus orang itu lepasin, menurut cerita buang HP-nya. Sekarang kan HP itu jatuh. Lalu langsung dia stop, dia bilang, HP kami jatuh tuh, ambil. Gitu. Katanya begitu. Tapi ketika dia mau ngambil HP, itu orang sudah pergi, lalu orang yang lain yang ngambil. Jadi orang yang sama di grup mereka itu udah jalan sama-sama. Lalu dia akhirnya tidak dapat motornya, tidak pula mendapat HP-nya. Berarti saudara bisa menyimpulkan itu adalah perampokan. Nah, waktu kami cek-cek ternyata di situ bukan orang Ambon, tetapi ada beberapa suku yang mereka gabung jurus. Nah, saudara, inilah penting kenapa saya bilang kita harus tetap cari Tuhan dan berseru, minta perlindungan Tuhan tiap hari. Buat saudara, saya, anak saya saat itu saya langsung saya WA anak saya di sekolah, saya bilang, "Nak, kalau pulang ada nyetok, jangan jatuhin, teriak, cari tempat keramaian teriak. Motor sudah lunas, tidak ada. Itu udah lama, 2 tahun yang lalu, udah nggak ada apa-apa, aman. Jadi kalau ada yang satu bilang motor belum lunas, bilang sama mereka, Tuhan Yesus sudah lunas." Udah aman.
Saya udah kasih wanti-wanti. Siapa saja yang saya temui, saya kasih tahu itu supaya saling memberitahukan dan berjaga-jaga. Karena penipuan ada di mana-mana. Nah, betapa pentingnya orang tua selalu mendoakan anak. Dan betapa pentingnya anak dan orang tua dalam keluarga berdoa pagi. Serukan nama Tuhan, Tuhan tolong kami hari ini. Tutup bungkus suami, istri, anak, cucu, tutup bungkus. Jauhi dari orang-orang jahat, dekatkan orang-orang baru kepada kami. Sehingga kami tidak melakukan kesalahan. Tapi jika memang kehidupan ini harus kami lalui dan ada cobaan ujian di sana, tetap engkau tidak boleh berpaling. Engkau sama-sama dengan kami. Karena berbeda ketika engkau tidak ada dan engkau ada, itu ada perbedaan jauh. Pagi-pagi bilang sama Tuhan begitu, minta pertolongan Tuhan. Betapa pentingnya orang tua berdoa untuk anak, berseru minta Tuhan melindungi anak-anak kita. Yang luar biasa, saya tutup nih saudara, ini yang paling terakhir, benar serius. Saudara tahu, saya yang gembala di tempat ini, saya terbatas melihat saudara. Ini simpel, gak perlu kasih contoh untuk saudara, saya aja. Saya terbatas melihat Ibu Nana di kantor, Ibu Puji di kantor, Reta di kantor, Ibu rumah tangga, kakak aja di kantor, Bung lagi kerja lagi, Pak Melki di parkiran, Bung di rumah. Saya gak bisa melihat satu persatu. Kakak adik perempuan saya sana juga di kantor, mendidik anak, udah adik kita. Nah, gitu. Saudara, saya tidak bisa melihat satu-satu. Andy yang mungkin lagi skripsi gak bisa saya lihat satu-satu. Tapi betapa Tuhan kita luar biasa mampu melihat saudara dan saya. Makanya saya bilang satu-satunya yang harus kita cari ketika kita ada dalam kesesaan apa saja, whatever, hanya Tuhan saja. Tidak ada yang lain lagi. Sudah cukup kita berlari dengan kekuatan kita sendiri. Firman Tuhan bilang, jika engkau mengandalkan kuda dan kereta, engkau gagal. Tapi jika engkau mengandalkan aku di situ, maka engkau berhasil. Saudara, hari ini saudara harus keep tarik ini. Segala hal yang saudara lakukan tiap hari, nomor satu, Tuhan yang saudara cari. Baru Tuhan akan tuntun saudara. Telepon ini, telepon itu. Telepon Tuhan Yesus dulu. Karena dia yang mengontrol semua orang di dunia ini. Tadi saya kasih contoh, saya tidak bisa mengontrol suami saya aja dalam rumah kecil aja. Suami saya nggak bisa mengontrol ketika dia mencari nafkah. Anak saya di sekolah saya nggak bisa mengontrol. Tapi Tuhan mengontrol mereka. Amin. Saya tidak bisa juga mengontrol Tuhan. Tapi Tuhan mengontrol saya. Pikiran saya, hati saya, Tuhan kontrol. Kita tidak bisa melakukan apa-apa tanpa Tuhan ada di situ. Satu-satunya yang bisa membuat saudara dan saya terlindungi hanya Tuhan. Jadi saudara harus berseru sama Tuhan, cari Tuhan, cepat-cepat melekat sama Dia. Pertama-tama yang saudara pagi-pagi harus bangun pagi, yang harus saudara telepon adalah Yesus. Selesai. Tuhan berkati. Angkat pujian, serahkanlah hidup padanya. Serahkanlah hidupmu padanya, serahkanlah seluruh persoalanmu, sebab di dalam namanya ada jaminan kekal, di dalam segala beban. Lagi serahkanlah hidupmu padanya,
persoalanmu, sebab di dalam namanya ada jaminan kekal, di dalam segala berseru, berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, percayalah Dia sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, Dia akan memberi kedamaian abad berseru. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, percayalah Dia sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, Dia akan memberi kedamaian abadi. Serahkanlah hidupmu padanya, serahkanlah seluruh persoalanmu, sebab di dalam namanya ada jaminan kekal, di dalam segala berseru, berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, percayalah Dia sanggup menolong. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, Dia akan memberi kedamaian. Segala kebaikan dengan berseru, berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, percayalah Dia sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, Dia akan memberi kedamaian abadi. Dia akan memberi kedamaian abadi. Dia akan memberi kedamaian abadi. Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini, sebab Tuhan baik bagi kami semua, baik bagi jemaat-Mu, baik bagi suami, istri, anak-anak, cucu. Tuhan baik bagi semua kami, jemaat Unlimited Bougainville. Kami mengucap syukur Tuhan, hari ini Engkau berbicara bagi kami untuk hal yang pertama yang harus kami cari ketika kami ada dalam kesesakan adalah Engkau, Tuhan Yesus. Ketika kami minta pertolongan, hanya Engkau satu-satunya harus kami cari. Ketika kami minta berkat, Engkau adalah sumber berkat, provider dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, kami adalah manusia yang sangat banyak kekurangan, terbatas Tuhan. Tapi kami punya Tuhan yang hebat. Kami punya Tuhan yang mampu. Terus Tuhan lindungi kami, karena kami tahu pertolongan kami yang datang daripada Tuhan. Satu-satunya yang bisa melindungi kami di dunia ini hanya Yesus Kristus, Allah kami yang hebat. Bahkan sebelum orang lain merancangkan celaka bagi kami, Engkau sudah menyampaikan itu Tuhan bagi kami. Terus berbicara bagi kami Tuhan, sehingga apa yang tidak kami ketahui menjadi kami tahu. Dan kami harus melangkah sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Ajar kami semua di tempat ini Tuhan, untuk terus mencari Tuhan, melekat dengan Tuhan, berpaut sama Tuhan, terus jatuh cinta dengan Tuhan, mencari perhatian Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapak bantu kami, jika ada suami yang belum bertobat Tuhan, menebuskan dan Tuhan beri pertobatan. Kami percaya Tuhan sanggup melakukannya. Jika
Jika ada istri yang belum bertobat, Tuhan, Engkau Allah juga mencurahkan keselamatan baginya. Jika ada anak yang belum bertobat, Tuhan juga mencurahkan keselamatan. Jika ada keluarga besar kami yang belum bertobat, Tuhan mencurahkan keselamatan. Jika ada teman-teman kami yang paling dekat yang belum bertobat, Tuhan curahkan keselamatan bagi mereka lewat hidup kami, dimulai dari kami pribadi. Ya kami Tuhan, hamba-Mu Desi bersama dengan semua jemaat-Mu, dimulai dari kami yang kecil ini. Bapak terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan, dan kami menaikkan syafaat kami mendoakan bangsa dan negara. Terima kasih untuk hari ini, Tuhan sudah membuat bangsa ini menjadi hebat. Terima kasih Tuhan untuk pelantikan presiden hari ini sudah semua terlaksana dengan baik. Kami bersama bersyukur di hadapan Tuhan. Pakai Prabowo sebagai presiden yang luar biasa di bangsa ini. Tuhan, kami percaya bahwa dia juga sementara mengerjakan visi dan misi dari Tuhan. Terima kasih karena dia juga memberikan Tuhan undangan bagi para pendeta-pendeta PGPI untuk berjumpa dengan beliau nanti. Kami mengucap syukur, itu pertanda kerja Tuhan juga ada di hatinya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur juga untuk semua menteri yang akan dia pilih. Tuhan beri hikmat bagi dia, pertimbangan-pertimbangan dari surga tercurah bagi dia ketika dia beristirahat tidur, atau Tuhan juga bisa pakai orang lain untuk menyampaikan itu bagi dia. Seperti Tuhan memakai para nabi, Tuhan memakai Nathan untuk menyampaikan kepada Daud, demikian juga Engkau melakukan itu bagi dia, sehingga bangsa ini benar-benar ada dalam kedaulatan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, menyerahkan keamanan bangsa ini Tuhan, tolong orang yang miskin di Indonesia ini Tuhan, kami percaya Engkau juga melihat semuanya, berkaya kehidupan mereka lewat hamba-Mu Presiden Prabowo. Makasih Tuhan, kami juga tidak berdoa untuk Pak Jokowi yang hari ini menyelesaikan masa jabatannya. Tuhan, Engkau berkati perjalanan dia ke sana. Tuhan melindungi dia, mengawali dia, kasih Tuhan menyertai dia. Kami percaya dia ada dalam penglihatan Tuhan, dia adalah biji matamu yang berharga. Keselamatan Tuhan juga terjangkau dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan, bersama anak-anak dan semua cucunya diberkati oleh Tuhan. Bapa, terpujilah nama-Mu. Berdoa untuk gereja Gravitas secara seluruh dunia, Tuhan menolong, Tuhan pakai secara luar biasa. Di mana saja kami berada, di situ Injil disampaikan hanya untuk satu tujuan, menyenangkan hati Tuhan. Bapak terima kasih. Kata Sinode Pak Jeffrey Timur bersama dengan istri besar itu, Tuhan yang Kau melindungi mereka, kawal mereka, tetap menugerahi kekuatan kesehatan bagi mereka. Demikian pun dengan majelis besar, majelis daerah, dan semua hamba Tuhan dalam kalangan GAB. Tuhan pakai mereka, marifat Allah, hikmat, kebijakan, kerukunan Tuhan curahkan bagi kami semua. Terima kasih dengan karunia-karunia Tuhan bertambahkan lagi Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Kami mengucap syukur dan doakan semua gereja-gereja di dunia ini pun Tuhan, Engkau tidak lepas tangan, tapi Engkau terus melindungi kami. Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami berdoa Tuhan, mengucap syukur, dan kami akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami mengangkat persembahan di tangan kanan kami. Ya Allah, sumber berkat, ini persembahan kami di tangan-tangan kami angkat di hadapan Tuhan. Berapapun Tuhan namanya, kami percaya untuk mendukung pelayanan tempat ini. Ini adalah berkat yang dikasih untuk menunjang pekerjaan Tuhan tempat ini. Tuhan memberkati tangan-tangan yang sudah mengangkat dan memberi, maupun yang belum bisa memberi, tetap berkat Tuhan yang sama mengalir bagi kami semua. Bapak terima kasih, baik itu perpuluhan, ucapan syukur dan persembahan lainnya, diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga Tuhan Ibu Puji sebagai bendahara. Tuhan hikmat menyertai dalam mengatur keuangan. Kami percaya Tuhan, keluarganya tetap dilindungi Tuhan. Berkati anak-anak yang jadi anak yang perkasa, anak yang takut Tuhan, anak yang berhasil dan beruntung Tuhan, sementara mengerjakan Tuhan hal-hal yang besar bagi mereka. Kami akan melihat kedahsyatan sementara menanti mereka di depan sana. Makasih Tuhan. Hamba berdoa juga, hamba menyerahkan Ibu Nana dan Ibu Pak Rio
sebagai sekretaris dan pemerhati, Tuhan berkati keluarga kecil ini. Terlaksanalah apa yang Engkau sementara kerjakan bagi mereka. Roh sukacita dan sejahtera kekuatan, bahkan memberkati mereka. Kelimpahan Tuhan dari surga tercurah bagi keluarga kecil ini. Pakai mereka di mana saja mereka berada. Mampukan mereka Tuhan dalam situasi apapun. Terima kasih Tuhan. Dan kami mengucap syukur memberkati jemaat-Mu satu persatu tempat ini. Terima kasih untuk Pak Melki yang sudah ada memberikan kesaksian dan menguatkan kami tempat ini. Biarlah kami mengkeep semuanya Tuhan. Kami tutup fokus jemaat ini dengan darah domba Allah. Nama-Mu dipermuliakan lewat jemaat yang kecil ini menjadi jemaat yang besar bagi hormat dan kemuliaan Tuhan. Kami percaya, kami imani kata-kata sakti kami keluar bahwa Tuhan akan memakai kami secara luar biasa dari tempat ini. Keluar di sana Tuhan pakai, di mana saja Tuhan pakai, lewat ucapan-ucapan kami meneguhkan orang lain, kata-kata firman yang penuh dengan kuasa meneguhkan orang lain, kata-kata yang sudah terdaulat dan berdaulat dalam bibir kami akan ucapkan bagi banyak orang. Kami tidak akan menceritakan orang lain, tapi kami sehati sepikir akan menjaga kerukunan dalam jemaat ini maupun di luar sana. Kami bergandengan tangan dengan kata-kata protek kami bahwa Tuhan sudah menudungi kami, bahkan menudungi kami dengan darah domba. Darah yang berkuasa itu tidak akan menghancurkan, tapi darah yang berkuasa itu akan membuat kami menang dan terus menang. Sekalipun kami ada dalam lembah kekelaman, kami akan menang. Sekalipun kami ada dalam kesesakan, kami akan menang. Sekalipun alam maut akan memisahkan kami, kami terus akan menang dengan Tuhan Yesus. Terima kasih. Depan sana sudah ada malaikat tentara mendampingi kami berlaksa-laksa. Di dalam ini ada baik dan hadirat Tuhan. Bahkan di hati kami ada Tuhan. Tolong kami Tuhan, sehingga kami mengekspresikan kehadiran Tuhan dalam hidup kami lewat tutur kata kami. Bapak terima kasih. Tutup bungkus lidah kami, bahkan firman-Mu berkata, biarlah Engkau menggembok bibir kami, lidah kami, sehingga kata-kata yang tidak bermanfaat tidak keluar dari mulut bibir kami. Dalam nama Yesus. Yes, Lord. Terima kasih. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan. Kau Rajaku yang berkuasa, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Kami berdoa untuk jemaat yang masalahnya belum selesai. Tuhan, kami percaya semua sementara berjalan dengan Tuhan. Engkau sementara mengerjakan dan menyelesaikan. Tapi Tuhan, tolong perekonomian mereka. Dekati meja makan mereka. Jangan biarkan mereka makan dengan air mata. Kami mengimani mereka bagian dari jiwa yang sucita. Bahkan mereka berharga. Bantu mereka. Terima kasih. Kami akan terus bersorak tinggikan Tuhan. Karena kami percaya ketika kami menyerukan nama Tuhan, kami bernyanyi, kami berglori, berseru, kami mengeluhkan nama Tuhan. Engkau senang Tuhan. Engkau tahu Tuhan, jemaat Bougainville mencari perhatian Tuhan. Karena kami terus akan haus akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Dan sebelum kami pulang, kiranya Engkau memberkati kami satu
satu. Mari angkat tangan. Hamba tidak punya kekuatan dan power untuk memberkati mereka. Engkau Tuhan yang punya kuasa untuk melindungi biji matamu yang berharga itu. Satu persatu Engkau kawal ketika mereka keluar dari tempat ini masuk dalam rumah tangga mereka masing-masing. Lindungi dan berkati ketika Engkau menebus kami, Engkau pun akan menolong kami semua. Kami butuh Engkau, terus kami butuh. Berkati mereka semua ya Allah, dengan kasih-Mu yang lembut, dengan cinta-Mu yang tak berkesudahan itu. Mereka suami istri kita Tuhan luar biasa. Terima kasih Tuhan. Dan kiranya Allah yang adalah sumber damai sejahtera, Dia penyedia berkat yang hebat, memberkatimu dan memberkati saya. Hari ini sampai Maranatha Dia datang, kita akan berjumpa dalam kerajaan yang sama, yaitu kerajaan sorga. Tuhan memberkatimu dan memberkati saya. Amin. Haleluya. Kiranya Kau berkati aku berlimpah-limpah dengan kemuliaan daerahku. Silakan duduk. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati sampai